Kalau kamu melihara kucing, ada satu hal penting yang sering diremehkan, padahal dampaknya bisa sangat fatal. Banyak kucing terlihat sehat, aktif, dan baik-baik saja, tapi sebenarnya sedang membawa penyakit mematikan yang tidak selalu menunjukkan gejala jelas di awal. Karena itulah banyak kasus kucing meninggal mendadak dan pemiliknya baru sadar ketika sudah terlambat. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja membahas penyakit-penyakit yang paling mematikan bagi kucing. Yang pertama ada panleukopenia. Salah satu penyakit paling mematikan dan paling ditakuti oleh cat lover adalah panleukopenia, yang sering disebut panle. Penyakit ini disebabkan oleh virus felin parvovirus, virus yang sangat kuat dan sangat menular. Panle sendiri menyerang anak kucing, tapi kucing dewasa yang belum divaksin juga tetap beresiko tinggi. Virus panle menyerang sistem pencernaan dan sistem imun. Akibatnya, kucing mengalami muntah hebat, diare parah yang sering bercampur darah, demam tinggi, lemas ekstrim, dan dehidrasi. Yang membuat panle sangat berbahaya adalah virus ini menghancurkan sel darah putih, sehingga tubuh kucing hampir tidak punya pertahanan sama sekali. Banyak kucing dengan panle terlihat baik-baik saja di awal, hanya tampak lesu atau tidak nafsu makan. Tapi dalam hitungan hari, kondisinya bisa memburuk drastis. Tanpa perawatan intensif seperti infus, obat suportif, dan isolasi ketat, angka kematian panle sangat tinggi, terutama pada kitten. Dan yang sering tidak disadari, virus panle bisa bertahan di lingkungan hingga berbulan-bulan, bahkan lebih dari 1 tahun. Yang kedua ada FIP atau Feline Infectious Peritonitis. Ini adalah penyakit yang sangat menakutkan karena sering menyerang kucing muda dan kucing ras, dan dulu hampir selalu berujung kematian. FIP berasal dari mutasi virus corona kucing. Virus corona sebenarnya cukup umum dan sering tidak berbahaya, tapi pada sebagian kucing, virus ini bisa bermutasi dan menyerang sistem imun secara fatal. Ada 2 bentuk FIP yang dikenal, yaitu FIP basah dan FIP kering. Pada FIP basah, cairan menumpuk di rongga perut atau dada, membuat perut membesar, napas sesak, dan kondisi kucing cepat menurun. Pada FIP kering, gejala lebih samar, seperti demam yang tidak turun-turun, penurunan berat badan, lesu kronis, hingga gangguan saraf atau mata. Inilah yang membuat FIP sering terlambat terdeteksi. Saat ini sudah ada terapi antiviral yang memberi harapan bagi kucing FIP, tapi keberhasilannya sangat bergantung pada diagnosis dini dan kemampuan pemilik untuk menjalani perawatan yang tidak singkat. Tanpa penanganan, FIP tetap masuk penyakit yang sangat mematikan. Yang ketiga ada Feline Leukemia Virus atau VLV. Ini adalah virus yang menyerang sistem imun dan sumsum tulang kucing. VLV membuat tubuh kucing kehilangan kemampuan melawan infeksi, menyebabkan anemia, infeksi berulang, dan bahkan kanker. VLV menular melalui air liur, berbagi mangkuk makan, grooming, dan kontak dekat dalam waktu lama. Banyak kucing yang terinfeksi VLV terlihat normal selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, tapi virus ini bekerja perlahan merusak tubuh dari dalam. Kucing dengan VLV tidak mati karena virusnya secara langsung, tapi karena komplikasi yang muncul. Infeksi ringan yang seharusnya mudah sembuh bisa menjadi mematikan. Tidak ada obat untuk menghilangkan VLV dari tubuh kucing, hanya perawatan untuk memperpanjang dan meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat ada FIV, Feline Immunodeficiency Virus. Penyakit ini sering disebut HIV-nya kucing. FIV menyerang sistem imun dan membuat kucing sangat rentan terhadap penyakit lain. Penularan FIV paling sering terjadi melalui gigitan, terutama pada kucing jantan yang sering berkelahi. Kucing FIV bisa hidup cukup lama jika dirawat dengan baik, tapi ketika sistem imunnya sangat lemah, infeksi sekecil apapun bisa berakibat fatal. FIV tidak selalu langsung mematikan, tapi menjadikannya salah satu penyakit paling berbahaya karena bersifat kronis dan progresif. Banyak kucing FIV akhirnya meninggal karena komplikasi infeksi yang tidak tertangani. Yang kelima, rabies. Banyak orang mengira rabies hanya menyerang anjing, padahal kucing juga bisa terinfeksi rabies dan menularkannya ke manusia. Rabies menyerang sistem saraf pusat. Begitu gejala muncul, hampir tidak ada peluang untuk sembuh. Kucing yang terinfeksi rabies bisa menunjukkan perubahan perilaku drastis, menjadi sangat agresif atau sangat pasif, mengeluarkan air liur berlebihan, sulit menelan, kejang, dan akhirnya meninggal. Rabies sangat berbahaya bukan hanya bagi kucing, tapi juga bagi manusia di sekitarnya. Pencegahan satu-satunya adalah vaksinasi. Jika gejala sudah muncul, rabies hampir selalu berujung kematian.
Yang keenam, Calicipirus. Selain itu, ada juga Calicipirus dalam bentuk yang berat. Banyak orang menganggap flu kucing sebagai penyakit ringan, tapi pada beberapa strain Calicipirus, penyakit ini bisa sangat ganas. Kucing bisa mengalami luka parah di mulut, kesulitan makan, pneumonia, hingga kegagalan organ. Anak kucing dan kucing dengan sistem imun lemah sangat rentan. Tanpa penanganan yang cepat, Calicipirus berat juga bisa berujung kematian. Yang ketujuh, gagal ginjal kronis. Selain penyakit infeksi, ada penyakit non-virus yang juga sangat mematikan, terutama pada kucing dewasa dan senior, yaitu gagal ginjal kronis. Ini adalah salah satu penyebab kematian paling umum pada kucing tua. Ginjal kucing bisa rusak secara perlahan tanpa gejala jelas di awal. Kucing mungkin hanya terlihat lebih sering minum, lebih sering pipis, atau berat badannya turun, tapi saat gejala parah muncul, fungsi ginjal sudah rusak berat dan tidak bisa kembali normal. Jika gagal ginjal mencapai stadium akhir dan tidak ditangani dengan diet khusus, terapi cairan, dan pengawasan dokter hewan, kondisi ini bisa berujung kematian. Dari semua penyakit ini, ada satu benang merah yang sangat penting. Sebagian besar penyakit mematikan pada kucing menyerang sistem imun, berkembang diam-diam, dan sering baru terlihat saat sudah parah. Karena itulah pencegahan jauh lebih penting daripada pengobatan. Vaksinasi rutin, menjaga kebersihan lingkungan, menghindari kontak dengan kucing liar yang tidak diketahui status kesehatannya, serta memperhatikan perubahan kecil pada perilaku kucing adalah kunci utama. Kucing adalah hewan yang pandai menyembunyikan rasa sakit. Saat mereka terlihat benar-benar sakit, seringkali kondisinya sudah serius.